dan saya nggak mau ribut lagi. Ngubengi taman lagi teman-teman. Tadi berangkatnya udah ngubengin taman, sekarang pulangnya juga minta ngubengin taman lagi. Beliau itu kayak ungkak. Dia itu maunya kalau dipanggil itu saya langsung celing ada di depannya kayak gini. Saya kerja berat enggak apa-apa, tapi kalau sudah dituduh mencuri saya enggak terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sekarang aku lagi ada di taman ya teman-teman. Ini kurang lebih sekitar jam 11 atau setengah 12. Dan simbahnya ngejak keluar, beduk-beduk, ngejak metu, melaku-melaku. Dan saya nggak mau ribut lagi. Karena saya sakit hati kalau sampai dibentak-bentak, dikata-katain teman-teman. Jadi ya wes tak ajak keluar.
Wes nggak tahu nanti sampai jam berapa kita di sini, mau masak jam berapa, mau makan jam berapa, nggak tahu. Sak karpe, sak dangangi. Sing penting nggak bengok-bengok, sing penting nggak ngata-ngatain, nggak maki-maki lagi teman-teman. Sakit hati saya. Ngajak ngubengi taman lagi teman-teman. Tadi berangkatnya udah ngubengin taman, sekarang pulangnya juga minta ngubengin taman lagi. Singai. Padahal jalan Sinari. Padahal jalanan sini itu kok nggak untuk kursi roda. Tuh ya, putih hawa pusat aku cetau mah. 现在怎么样？还是走过去？啊？哦，这里这男的都没有人吃了。有什么？ 对，我们也是因为那边的时候，从日本人打仗的时候，美国人过来了以后，把那个新闻打成好大的车子，那就是用那个车，那就上多的。 有的。你来的时候知道吗？不知道。我就2年多了。把我的照片是在哪里找？
vlognya lanjut di sini ya teman-teman. Jadi tadi itu setelah pulang dari jalan-jalan, kita sudah pulangnya itu udah terlalu siang banget, sudah hampir jam 1. Terus kemudian aku tentu saja langsung masak buat majikan sama Akong, dan tentu saja setelah itu ya masak buat diriku sendiri. Terus istirahat sebentar, dan ya nanti tak ceritain lah. Dan sekarang itu sekarang jam 9 ya, di Taiwan sekarang jam 9 pagi, dan simbahnya itu belum bangun. Saya juga nggak berani bangunin, majikan juga tadi udah mencoba membangunkan, tapi beliau nggak bangun, dan pintu kamarnya itu dikunci teman-teman. Jadi semalam itu saya jam berapa ya, jam setengah 10 atau setengah 11, mungkin ya antara jam segitulah, antara jam 10-an sampai setengah 11 itu saya mau ke lantai atas buat jemur baju, buat gantung baju yang udah tak cuci loh. Kayak jemur kok diprotes meneh, jemur itu di bawah sinar matahari, kalau nggak ada sinar matahari itu namanya bukan jemur. Ya pokoknya intinya itulah, buat gantungin baju yang udah selesai tak cuci kayak gitu teman-teman. Lepas saya mau naik tangga, mau naik ke lantai 2 itu, saya kan ngelewati kamarnya Simbah kan, pas di samping tangga kayak gitu. Beliau itu kayak ungkak mencoba menutup pintunya, pokoknya ngunci pintu dari dalam kayak gitu loh. Saya perhatikan lama banget, saya berdiri di tangga itu, saya memperhatikan Simbah itu ngutak-ngatik kunci pintunya itu. Setelah itu kan panggah klak-klek itu kan, mencoba ngepas nih mungkin ya. Wes saya nunggu lama, daripada saya kerjaan saya nggak kelar-kelar, terus saya kemudian naik, udah nggak peduli, terserah dia mau apa kayak gitu. Kemudian saya naik jemur baju itu, setelah selesai saya turun, tak lihat sudah pintunya itu sudah terkunci teman-teman. Saya juga nggak berani buka, maksudnya tak lihat itu cuman udah rapat banget kayak gitu, rapat banget pintunya ya. Tak pikir ya udah dikunci toh. Terus kemudian paginya itu tadi jam berapa ya, jam 8, majikan itu tanya ke saya, kok belum bangun jam segini kan gitu kan, nggak ada suaranya sama sekali. Terus aku bilang pintunya itu dikunci, nggak bisa dibuka, dan saya juga nggak berani bangunin kan gitu toh. Terus majikan ketok-ketok pintu, manggil-manggil Simbah, tapi ya tetap nggak ada respon. Terus beberapa saat kemudian itu kayak terdengar dengkuran gitu loh teman-teman, kayak suara mendengkur gitu. Terus ya udah, ternyata masih tidur ya kan, majikan pergi. Nah, pintunya itu kan masih dikunci lah. Hari ini tadi majikan sebelum belanja ke pasar, beliau itu nyari-nyari kunci serep gitu buat buka pintu kamarnya Simbah. Yang kita takutkan itu apa? Kan usianya sudah segitu ya, pintu dikunci dari dalam. Kalau di dalam seumpamanya jatuh, kepleset atau kejentot atau apa, kita kan nggak bisa nolongin teman-teman. Jadi kan wes pokoknya serba salah deh. Dia dikunci itu maksudnya biar nggak ada orang masuk buat ngambil uangnya lah, tapi dia kan usianya sudah segitu, rawan jatuh. Jadi kalau ada apa-apa ke pas malam-malam atau kayak gimana, kan kita yang susah, nggak bisa nolongin kalau dikunci dari dalam kayak gitu teman-teman. Terus kemarin sore itu sekitar kemarin sore jadi tak ceritain dari siang ya. Dari siang itu setelah selesai makan siang itu si bosnya itu pergi teman-teman, pergi buat mendaki gunung kayak olahraga hiking gitu loh, tapi berangkatnya siang setelah makan siang. Beliau bilang nanti sore pulang buat makan malam kayak gitu. Aku bilang iya. Terus sekitar jam 2:30, saya nggak tahu Simbahnya itu nelponnya kapan, tapi jam 2:30 itu ada tukang kunci datang ke rumah, nggak buat ganti kunci lemarinya Simbah kayak gitu. Katanya kuncinya dia yang lama udah pernah dibobol kayak gitu toh, terus minta ganti yang baru. Saya itu nggak enak, tak pikir mbahnya nyeluk saya ndredeg saya teman-teman. masih ndredeg, masih ngeder gitu loh, masih tremor tangan saya ini. Jadi tukang kuncinya itu datang buat ganti kunci kayak gitu. Katanya ini kuncinya terlalu besar untuk ukuran lemari, lubang kuncinya itu kok koyok gantilannya kunci gembok gitu loh teman-teman. Gantilannya kunci gemboknya itu kecil, tapi gemboknya kebesaran kayak gitu. Jadi harus diganti terus gitu toh. Lah itu tukang kuncinya itu ngelihat saya itu kayak gimana gitu. Saya kan ya diem aja.
Saya sudah merasa kalau tukang kuncinya itu mungkin mengira saya yang mengambil uangnya Simbah, makanya kuncinya diganti kayak gitu. Kan saya yang orang lain, sedangkan anaknya kan anak-anaknya gitu, yang orang lain di rumah ini kan saya kayak gitu. Tapi ya saya diem aja, bukain pintu atau apa itu ya wes, setelah itu tak tinggal pergi toh. Nah setelah tukang kuncinya itu pergi, Simbah itu manggil-manggil si bos, terus saya bilang si bos nggak di rumah, dia keluar kayak gitu toh. Terus kemudian karena tahu kalau anaknya nggak di rumah, dia itu manggil saya ke kamarnya. Terus saya datang ke kamarnya, ada apa kan gitu toh. Terus saya disuruh duduk dulu. Saya sudah ngerasa kalau sebentar lagi saya pasti akan dimarahi. Pokoknya sekarang itu masalah sekecil apapun, masalah sepele sekalipun, itu marahnya itu bisa meledak-ledak teman-teman, bisa maki-maki nggak karu-karuan, nggak. Walaupun kemarin-kemarin itu juga pernah marah, tapi marahnya nggak seperti sekarang ini. Marahnya itu kayak maki-maki gitu loh, maki-maki, pokoknya segala kata-kata yang nggak pantas diucapkan itu diucapkan kayak gitu. Terus saya tanya ada apa, saya sudah duduk toh, saya tanya ada apa. Awalnya itu beliau bilang kenapa kok tadi tak panggil buat ngisi air kok kamu tidak piye yo, enggak teknik, kayak tidak menggubris gitu, tidak memperdulikan saya. Tak panggil kok enggak datang, padahal manggilnya itu cuma sekali dan saya itu langsung datang. Otomatis kan saya juga jalan teman-teman lah, antara jalan dari dapur ke kamarnya beliau itu kan juga butuh waktu, seraketang-ketang 30 detik atau 1 menit itu kan pasti butuh waktu. Nah beliau itu tidak mau tahu, dia itu maunya kalau dipanggil itu saya langsung celing ada di depannya kayak gitu teman-teman. Kan yo aneh toh. Lalu saya bilang lah kan saya kan lagi jalan, saya kan sudah jawab yo kayak gitu, cuman beliau kan nggak dengar. Terus saya jalan, tapi beliau itu nggak peduli. Saya menjelaskan itu beliau itu nggak peduli teman-teman. Jadi panggah marah-marah, panggah maki-maki kalau saya dibilang lah, katanya aku sudah memperlakukan kamu dengan baik, kenapa kamu perlakuannya ke aku kayak gitu, beliau bilang begitu. Terus aku bilang begini, perlakuan kayak gitu kayak mana, kan aku bilang begitu toh. Nah itu dipanggil tidak datang lah, kan saya sudah datang lah dari dapur ke sini itu juga perlu waktu. Nah kalau aku di dapur dipanggil nggak dengar, itu kan artinya kan saya lagi nyalain payo yenci, penyedot asap, kadang-kadang juga sambil ngoseng-ngoseng masakan gitu kan ya lumrah. Kalau dipanggil nggak dengar. Bukan saya aja, saya tanya teman-teman saya kalau sedang masak terus nyalain penyedot asap itu kalau dipanggil kamu denger nggak, apalagi kalau volumenya itu nggak keras kayak suaranya mbah itu kan pelan gitu toh teman-teman kan tahu sendiri di vlog-vlog saya kan kalau ngomong suaranya pelan banget kayak gitu toh. Nah saya mana dengar, itu mbahnya nggak mau terima alasan saya teman-teman, terus marah-marah. Ya wes aku bilang gini, ya wes terserah, mau percaya nggak percaya terserah, mau marahin suka saya juga nggak apa-apa kan, saya bilang gitu. Saking wes saya udah nggak mau ribut, malu didengar tetangga ya teman-teman. Kemudian kok lama-kelamaan beliau itu bilang gini kan, karena saya sudah ya terserah sakarepmu kan saya gitu tuh. Mungkin emosinya beliau itu belum reda. Terus beliau itu bilang gini, uang saya 2.000, 1.700 setiap hari hilang, kamu ngambil uang saya buat apa kan gitu, kamu yang ngambil uang saya, intinya nuduh kayak gitu ya, kamu yang ngambil uang saya kayak gitu. Terus aku itu otakku itu nggak langsung nyaut teman-teman, mbahnya bilang gitu. Tadi masih nge-lag dulu, masih kayak saya masih langsung kayak goblok gitu, saya masih mikir mbahnya gitu tadi ngomong apa ya. Aku kan langsung kayak gitu, nggak langsung maksudnya nggak langsung cepat tanggap gitu. Aku kita langsung hah, maksudnya ini nuduh saya nyuri. Aku kan langsung mikirku gitu. Terus langsung aku bilang gini, ini masih ngeder teman-teman. Ya Allah, saya kalau dituduh mencuri itu emosi. Saya kerja berat tidak apa-apa, tapi kalau sudah dituduh mencuri saya tidak terima teman-teman. Saya kerja di tempat orang itu nggak cuma sekali, sebelumnya saya sudah pernah kerja di tempat orang itu malah 3 majikan ya, rumahnya 3. Itu saya nggak pernah dituduh mencuri, dan nggak ada barang secuil pun yang bukan milik saya yang tak pegang, ibaratnya kalau bukan atas izin mereka. Dan saya juga nggak mengambil, mereka juga nggak pernah nuduh saya. Terus kok di sini ini baru saya dituduh mencuri, ngambil uang 2.000, yang 1.000, yang 700, yang 600 kayak gitu toh. Terus saya bilang gini, apa kamu nuduh saya mencuri? Saya kan gitu, kamu nuduh saya ngambil uangmu nih.
Iya, uang saya itu yang 2000, yang 1000 hilang, nggak tahu kemana. Kalau nggak kamu siapa yang ngambil? Kamu kan yang sering masuk ke kamarku kan gitu toh. Lah aku kan masuk ke kamarmu buat beres-beres, buat bersihin kencingmu, buat beresin spray dan selimutmu kayak gitu. Saya nggak tahu kamu taruh uang di mana, dan saya juga tidak mau tahu kan, saya bilang begitu. Lah terus uangku kemana? Ya mana saya tahu, aku kan bilang gitu teman-teman. Ya mana saya tahu. Terus bilang kamu sama anakku, sama majikan maksudnya itu sama aja, suka ngambil uang saya. Terus aku saking emosinya ya teman-teman, Akong, saya jauh-jauh dari Indonesia datang ke sini buat merawatmu. Aku di sini nggak ada keluarga. Aku merawatmu dengan baik-baik, sama seperti aku merawatmu, seperti aku merawat kakekku sendiri. Aku kan bilang gitu, sama seperti aku merawat kakekku sendiri. Apakah aku selama merawatmu aku berlaku tidak baik? Apakah aku berlaku tidak baik? Apakah aku pernah memukulmu? Apakah aku pernah membiarkanmu jatuh? Apakah aku pokoknya segala pertanyaan yang gitu itu tak katakan. Terus beliau bilang tuh tidak, kamu baik kan gitu. Terus kenapa kamu nuduh saya mencuri? Apakah kamu tahu kalau aku ngambil uangmu? Apakah kamu pernah mergoki? Apakah kamu pernah tahu ke aku kapan aku ngambil uangmu? Dan beliau bilang tidak, tapi uangku tidak ada kan kayak gitu. Terus aku bilang gini, ya sudah, kalau daripada kamu nuduh saya yang tidak, daripada kamu nuduh saya mencuri dan lain sebagainya, kalau memang saya mencuri uangmu, segera panggil polisi ke sini buat nangkap saya. Saya bilang gitu, panggil polisi ke sini. Dia bilang, saya bilang begitu teman-teman. Terus kemudian simbahnya bilang kayak gini, kalau manggil polisi itu nggak pantas dilihat orang kan gitu toh, nggak pantas dilihat orang, intinya pokoknya nggak pantas kalau sampai ada polisi datang ke rumah ini kayak gitu toh. Terus simbah aku jawab gini lagi teman-teman, ya nggak pantas dilihat orang, tapi apakah perkataanmu ini pantas untuk dilontarkan kepada saya? Aku kan bilang gitu, apakah kata-katamu ini pantas? Apakah kamu pantas menuduh saya mencuri sedangkan saya tidak tahu apa-apa? Kan bilang begitu. Saya ini walau bagaimanapun saya ini bukan anakmu, bukan cucumu, jadi kamu jangan sembarangan menuduh saya seperti itu. Kalau kamu menuduh anakmu, menuduh cucumu, menuduh keluargamu, terserah mereka keluargamu mau kamu perlakukan seperti apa, terserah, saya tidak peduli. Tapi saya ini anak orang, saya kerja jauh-jauh dari Indonesia datang ke sini untuk merawatmu, dan saya merawatmu dengan baik. Saya tidak pernah berkata kasar kepadamu, saya tidak pernah bentak-bentak, saya selalu menjagamu dengan sangat baik. Bahkan saya selalu mengajakmu bercanda, mengajakmu berbicara, ngobrol dan lain sebagainya kayak gitu toh. Kalau kamu memang sudah tidak mau saya, daripada kamu selalu mencari-cari kesalahan saya, panggilkan agent saya ke sini buat jemput saya. Aku kan bilang gitu. Terus mbaknya bilang gini, aku tuh bukan nggak mau sama kamu, bukannya kamu nggak baik, bukannya begini itu tuh, tapi kamu itu terus kemudian beliau ini, ya sudahlah, ini sebenarnya cuma masalah kecil. Terus beliau bilang gitu toh. Setelah saya bilang saya suruh telepon agent buat jemput saya, atau suruh telepon polisi buat datang ke sini, aku kan sudah, setelah saya mengatakan itu, simbahnya itu bilang gini, ya sudahlah, ini sebenarnya masalah saya dengan anak saya. Dia itu mencuri uang saya itu 10 juta NT. Ijen one itu 10 juta NT ya teman-teman. Jadi terus aku gini, aku batin. Dari mana dia dapat uang 10 juta NT? Kalaupun benar dia mempunyai uang 10 juta NT, apa logis teman-teman uang 10 juta NT itu ditaruh di dalam lemari? Sedangkan kayak simbah itu nggak punya kepentingan ya untuk pegang uang cash sebanyak itu. 10 juta NT itu kalau rupiahnya itu sudah bermiliar-miliar loh teman-teman. 10 juta NT itu di Taiwan juga nggak sedikit. Hanya orang yang kaya, yang berduit, bener-bener berduit, yang punya uang segitu banyaknya teman-teman. Apakah logis? Kayaknya maksudnya masuk akal kayak pegang uang cash sebanyak itu di rumah, naruh uang cash sebanyak itu di rumah. Kalau nggak ada perlu, kalau pengusaha atau pedagang yang besar atau bos yang bener-bener harus pegang uang cash gitu, mungkin lumrah ya. Kalau tapi pintu kamarnya sudah dibuka.
Sudah dulu ya teman-teman, sampai di sini dulu. Simbahnya itu sudah bangun, saya mau menyiapkan segala kebutuhan beliau di pagi hari ya, sarapan dan lain sebagainya. Saya minta doanya semoga masalah ini cepat selesai. Nggak enak banget kerja ikut orang terus dituduh-tuduh, apalagi yang dituduhkan itu mencuri kayak gini, ya Allah. Baru pertama kali saya dituduh seperti ini. Menyakitkan, emang menyakitkan sekali. Minta doanya ya teman-teman, semoga cepat selesai masalahnya dan simbahnya kembali lagi seperti kayak kemarin gitu, baik-baik lagi sama kita semua. Terima kasih sudah menemani saya dan mendengarkan cerita saya. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.